tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Semua beri suara-suara buat Tuhan yang paling meriah, Bang. Hey. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan musuh-Mu, Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. semuanya di atas kepala. Here we go. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kembali yang lebih meriah buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Halo pemirsa, kembali bersama dengan saya Philip Mantova dalam acara yang selalu kita rindukan, Before 30. Pertanyaan bagi setiap kita hari ini adalah, apakah nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan Allah? Ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan mempunyai banyak kitab yang mencatat perbuatan setiap manusia selama hidupnya. Dan salah satu kitab itu bernama Kitab Kehidupan, yang berisi nama orang-orang yang dosanya sudah diampuni dan yang pasti akan masuk ke sorga ketika mereka mati. Jangankan Kitab Kehidupan, pernah suatu waktu di dalam kehidupan saya, ketika teman-teman ajak saya ke gereja, saya merasa sepertinya tidak sepatutnya berada di sana. Bukan hanya merasa aneh, tetapi juga merasa sebagai orang berdosa yang tidak cocok berada di sana. Pernahkah Anda merasa seperti itu ketika datang ke rumah ibadah? Anda tidak sendiri. Inilah kabar baiknya. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa.
Dan Ia tidak akan pernah menghakimi kita. Tidak seperti sahabat-sahabat yang kita miliki, yang ikut-ikut berdosa dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, tapi Dia mati di kayu salib bagi dosamu dan dosaku. Dia dapat menjadi jawaban bagi hidupmu dan hidupku. Jangan kemana-mana. Anda perlu untuk mendengarkan pesan singkat yang segera akan saya hadirkan ke hadapan Anda, yang sanggup mengubahkan kehidupanmu selama-lamanya. Tetaplah bersama dengan Before 30, jikalau Anda masih peduli dengan hidupmu. Iya, mau tahu. Iya, mau tahu. Mau tahu sih. Mau tahu. Pastinya mau tahu. Tuhan mau tahu. Jelas mau tahu, Mas. Iya. Kalau menurut saya Tuhan itu ya Maha Tahu, Mas. Ya mau tahu lah. Percaya. Tahu cuma tapi cuek. Dicatat dan diperhatikan maksudnya. Ya, gimana ya? Kurang tahu juga ya. Ya, saya percaya. Jadi kita ngelakukan apapun itu pasti dicatat baik sama buruknya. Iya Mas, catat Mas. Pasti setiap kali kita ngerjain apa pasti catat lah. Jangan kan catat, dia malah ikut ambil bagian sama dia. Ya saya percaya kalau Tuhan itu menciptakan malaikatnya. Bentar bingung. Ya dicatat, tak mungkin. Ya dicatat semua. Dosanya masih banyak, belum nyiapin bekal juga kalau buat di sana. Harus bertemu dengan Tuhan, saya siap. Bilang siap ya nggak siap, Mas. Kalau dari aku sih jujur aja nggak siap. Nggak tahu. Ya masih belum lah, belum bayarnya mati. Oh siap, pasti siap. Ya, saya percaya. Karena nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Sudahkah namamu tercatat dalam kitab kehidupan? Yesus mau bertanya kepada saudara suatu pertanyaan yang sangat penting. Sudahkah dosamu diampuni? Sudahkah engkau berdamai dengan penciptamu? Sudah enggak namamu tertulis di kitab kehidupan itu? Sebab firman Tuhan berkata, namun setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Tapi sebenarnya, saya ikut Yesus bukan karena ketakutan, tapi karena Dia mencintai saya. Dan cintanya bukan lewat kata-kata semata-mata, cintanya sudah dibuktikan di atas kayu salib untuk kita. Kasih Yesus, kasihnya itu mengubah hidup kita. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, Dia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu orang beragamawi, membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum agamawi memerintahkan orang-orang seperti ini untuk dilempari dengan batu sampai mati. Apa pendapatmu sekarang tentang perempuan ini?" Mereka mengatakan hal itu sebenarnya untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus tidak menjawab mereka. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus memaksa Dia, bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
tidak pernah berbuat dosa. Biar dia yang pertama-tama melemparkan batu kepada perempuan ini. Hukum dia. Kalau ada di antara kamu yang bukan orang berdosa, kau punya hak hukum dia. Karena kau seperti Allah. Lalu ia membungkuk pula sekali lagi dan menulis di tanah untuk kedua kalinya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua dan yang paling pangkat secara agamawi. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri pribadi dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai anakku, di mana mereka semua? Tidak adakah seorang pun yang menghukummu dan melempar batu kepadamu?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada. Tuhan bukan guru." Lalu kata Yesus, "Aku pun, sekalipun aku adalah Tuhan, tidak menghukum engkau. Aku tidak menginginkan seorang pun di antaramu binasa, menyia-nyiakan hidup di hidup ini dan dihukum di hidup yang kekal akan datang di akhirat. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saya mau tanya, di tempat luas ini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Saya mau tanya, di tempat ini siapa yang pernah berbuat dosa? Jujur semuanya angkat tangan. Saya duluan. Betul sekali. Alkitab berkata, apapun agama orang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, sudah kehilangan pengetahuan yang benar tentang Allah dan tentang dirinya. Upah dosa ialah maut, lautan api, neraka. Allah itu suci. Dia tahu bahwa dosa adalah dosa besar atau kecil. Dosa besar maupun kecil itu kan menurut kita. Adam itu dosanya apa? Hawa itu dosanya apa? Cuma tidak taat makan buah yang terlarang. Bukan membunuh, bukan berzina. Coba, siapa di sini pernah melihat seorang wanita atau seorang pria dan menginginkan perempuan itu atau pria itu di dalam hati dan pikirannya? Alkitab berkata, barang siapa melihat seorang lawan jenisnya atau sesama jenisnya tentunya dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dengan orang itu di dalam hatinya di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saudara, tidak semua orang pernah berzina dalam arti selingkuh beneran atau pergi ke seorang pelacur, karena tidak semua orang punya keberanian atau tidak semua orang punya kesempatan. Tapi setiap manusia jikalau diberikan kesempatan, jikalau dia tidak punya Yesus di dalam hatinya, pasti akan mengambil kesempatan itu. Siapa di sini pernah membunuh orang? Tapi pernahkah saudara membenci seseorang di hatimu? Alkitab berkata, siapa yang membenci saudaranya, dia telah membunuh di hadapan Tuhan. Saudara, ayat ini, firman ini sangat relevan buat kita semua. Sebab mungkin kita bukan pejinah menurut standar tertentu, tapi kita semua punya hati yang berjinah. Mungkin kita tidak pernah membunuh, tapi kita semua pernah membenci. Ayat ini bicara soal orang berdosa, tetapi ada sesuatu yang terjadi di sini yang menunjukkan kasih Yesus. Lihat, perempuan itu ketangkap basah dalam dosanya. Dituding ratusan orang di sekitar Yesus dan berkata, hukum dia. Menurut hukum agamawi, orang seperti ini harus mati. Apa yang Yesus lakukan? Yesus membungkuk, menulis di tanah pasir.
Kira-kira apa yang Yesus tulis? Sebab ketika Yesus bangkit, dia berkata, siapa di antaramu yang merasa benar, lempari dia dengan batu. Bukankah Yesus membahayakan perempuan itu? Kalau mereka tidak merasa benar, tentunya mereka tidak akan tangkap perempuan itu, lempar ke tengah-tengah, dan di hadapan ratusan atau mungkin ribuan orang, tuding dia orang berdosa. Tapi tunggu dulu, sebelum Yesus berdiri, Yesus bungkuk dulu. Ketika dia bungkuk, dia tulis satu-satu dosa orang yang menuding perempuan ini. Karena Yesus Maha tahu. Dia tulis kepada orang-orang yang paling dekat dengan dia, yang paling bernafsu, merasa diri paling benar, paling bernafsu untuk menunjuk kesalahan orang lain, tapi tidak pernah mau merendahkan dirinya di hadapan Allah yang hidup. Mereka cuma mau tampil agamawi, hatinya tidak pernah beres dengan Allah yang hidup. Yesus tulis, aku tahu perempuan yang kau temui kemarin itu bukan istrimu. Orang itu langsung gemetar. Dia diam, dia tidak berani ngomong kanan kiri ya. Dia malu akan dosanya. Lalu Yesus tulis orang sebelahnya lagi, yang di dekatnya dia. Kemarin kembalian tidak kau kembalikan, tapi masuk kantong sendiri. Dia tahu, kok tahu? Ditulis sama Yesus di lantai, di tanah pasir. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku tahu apa yang kau perbuat. Semua orang itu gentar. Dari yang merasa benar, mulai merasa tertuduh. Kalau Anda dan saya mengira dosa bisa luput dari hadapan Allah yang Maha Tahu, Anda salah. Dosa kita tertulis semuanya. Dosa kita terhitung semuanya. Jelas di kalkulator Allah. No escape, my friend. Lalu Yesus baru berdiri dan berkata, oke, sekarang siapa yang paling benar, lempari dia dengan batu. Semua bukannya bertobat, malah semuanya meninggalkan Yesus. Ketika saya ngomong seperti ini, Roh Kudus menjamah hatimu. Tiba-tiba Anda sekarang mungkin merasa, aku seperti orang kotor berdosa. Saudara tahu, itu Roh Kudus yang menyertai pelayanan kami. Itu Roh Kudus yang menyertai pemberitaan saya sekarang. Jangan Anda terus lari dari Tuhan Yesus. Tunggu cerita berikutnya. Lalu ketika itu Yesus membungkuk kedua kalinya. Yesus membungkuk kedua kalinya. Apa yang dia tulis? Dia menulis kepada perempuan itu. Perempuan itu kan ada dekat di sana. Dia tergeletak di tengah-tengah. Yesus tulis di depannya dia langsung di tanah itu. Apa yang Yesus tulis? Apakah Yesus menulis dosanya? Gak perlu. Dia sekarang sudah merasa kotor. Orang yang sadar dosanya tidak perlu ditulis lagi dosanya. Apalagi dia sudah ketangkap basah. Dia terjepit. Bahkan sudah hampir dihukum mati. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tulis di sana, anakku, jikalau engkau mau menyerahkan dosamu kepadaku hari ini, dan menyerahkan hidupmu kepadaku mulai saat ini, maka aku sesudah mati dan dibangkitkan, dengan tanganku berlubang paku akan kutulis namamu di kitab kehidupan Bapakku di sorga. Perempuan itu melihat dan menangis. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di mana mereka semua yang mau menghukum kamu? Dia jawab, tidak ada, Tuhan. Kau tahu dosaku, namun kau tidak mengingatnya karena mengasihi aku. Kau tahu pelanggaranku, kau tidak menghitungnya.
Sudahkah Anda mendengarkan suara ketukan Tuhan Yesus di hatimu? Sebenarnya ini bukan program biasa, tetapi suara ketukan Tuhan Yesus di hati kita masing-masing. Saya ingin sekali menantang pemirsa untuk menerima Tuhan Yesus hari ini. Dan jangan ditunda-tunda lagi, supaya namamu dan namaku tertulis di dalam kitab kehidupan Allah. Bagi pemirsa yang hari ini ingin menerima Yesus, cukup melakukan sebuah tindakan iman sederhana, yaitu berdoa di mana Anda berada. Sebab Yesus ada di sana, Dia maha hadir, dan Dia dapat masuk ke dalam hatimu. Coba letakkan tanganmu di dadamu seperti ini, dan ikuti saya kalimat demi kalimat, dan beriman dalam setiap ucapan Anda. Pejamkan mata Anda, panggil Yesus, katakan, Yesus, ampuni aku. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Engkau adalah sahabatku dalam hidup ini. Engkau juga adalah sahabatku dalam kehidupan yang kekal akan datang. Aku percaya Engkau mati bagi dosaku di kayu salib. Aku percaya Engkau bangkit pada hari ketiga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kepadamu kuserahkan jiwaku. Kuberikan namaku untuk tercatat dalam kitab kehidupanmu. Dalam nama yang dapat menyelamatkanku, nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Sungguh luar biasa pewahyuan ini. Hikmat manusia tidak akan sanggup menyelami. Bahwa setiap kita yang barusan memanjatkan doa ini dengan beriman kepada Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Nama Anda dan nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan Allah selama-lamanya. What a happy day! Nama kita tercatat di sorga. Sampai jumpa.